kali ini di video ini kita akan bahas perbedaan tipe kode MCB dengan klasifikasi kode CL dan kode C. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, disclaimer terlebih dahulu kan. Jadi untuk teman-teman yang lebih tahu atau yang bisa mengkoreksi dari isi dari video ini, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Oke, mari kita masuk ke videonya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas 6 poin, yaitu yang pertama pengertian dari MCB, lalu yang kedua fungsi MCB-nya apa, ketiga cara kerja MCB, yang keempat ketahanan, yang kelima kelebihannya apa, lalu yang keenam yaitu harga. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide pertama ini kita akan ngebahas pengertian dari MCB dengan kode klasifikasi CL dan C. Nanti kita baca slide-nya, lalu agak kita bahas tipis-tipis ya adik-adik ya. MCB ini sebenarnya adalah singkatan yang kepanjangannya itu meter circuit breaker. Apa sih MCB itu? Nah, di sini dijelaskan MCB adalah alat komponen listrik yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik. Gitu ya. Untuk kode CL atau current limiting artinya karakteristik pada MCB tersebut memiliki kapasitas arus yang lebih tinggi sehingga dirancang untuk menangani arus lebih besar dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap peralatan elektronik adik-adik semua karena lebih sensitif terhadap perubahan arus. Sedangkan untuk kode C atau common, dia itu tidak memiliki penghantar tambahan untuk membatasi arus pendek sehingga tidak terlalu sensitif terhadap perubahan arus gitu. Nah, jadi di setiap kWh meter pada rumah itu wajib hukumnya menggunakan MCB ya adik-adik, karena ini alat sangat bagus atau sangat penting untuk mencegah atau mengamankan kita dari potensi terjadinya kebakaran gitu. Jadi misalkan teman-teman semua mempunyai kontrak daya dengan PLN itu daya 900 ya, otomatis MCB yang terpasang itu sebesar 4 ampere gitu. Namun masih ada juga loh kita temuin di lapangan ya, pelanggan itu mencari tanda kutip oknum, mencari sesuatu yang lebih. Jadi di kWh meternya itu tidak dipasang MCB, padahal itu sangat berisiko. Apabila terjadi korsleting atau hubung singkat, otomatis tidak ada pengaman ya, mau nggak mau jadi lebih besar potensi untuk terjadinya kebakaran pada rumah gitu. Nah, teman-teman juga bisa, adik-adik juga bisa membuat MCB sekring di dalam rumah atau juga yang kita sebut MCB group. Nah, adik-adik atau ibu-ibu semua bisa membuat beberapa jurusan atau beberapa grup dalam rumah sesuai dengan MCB yang terpasang dan juga sesuai dengan kontrak daya adik-adik dengan pihak PLN itu. Jadi misalkan jurusan yang pertama itu adik-adik membuat khusus untuk pengamanan perangkat elektronik. Nah, itu bisa. Lalu yang kedua, jurusan yang kedua bisa khusus untuk mengcover semua lampu yang ada di rumah. Itu bisa. Jadi ya tergantung, misalkan MCB di kWh itu 4 ampere ya, adik-adik bisa juga membagi itu menjadi 2 ampere atau 2 ampere. Bisa juga 4 ampere atau 4 ampere, tapi dia tidak optimal cara kerjanya itu. Pasti lebih sensitif trip yang ada di MCB pada kWh itu adik-adik. Jadi penting ya MCB ini untuk terpasang di kWh meter yang ada di rumah. Nah, untuk kode CL tersebut dikatakan karakteristiknya lebih sensitif terhadap arus lebih besar ataupun untuk hubung singkat. Nah, maka dari itu MCB PLN yang dipakai itu kode CL itu, karena lebih sensitif untuk mengamankan
perangkat elektronik apabila dia terjadi korsleting ataupun beban berlebih. Sementara untuk kode C itu dia tidak terlalu sensitif terhadap perubahan arus, namun dia lebih bekerja apabila beban pemakaian elektronik yang ada di rumah itu lebih besar daripada MCB yang terpasang gitu. Jadi ini lebih sensitif terhadap itu. Karena beberapa yang kita temuin untuk kode C ini MCB-nya kadang cepat kalah ya. Cepat kalah itu contohnya gampang terbakar. Yang kedua juga dia tidak bekerja sesuai dengan hakikatnya adik-adik gitu. Jadi lebih langsung nembak ke MCB yang ada di KWH meter. Nah, di slide 2 kita akan membahas fungsi dari MCB. Fungsi dari MCB yaitu salah satu alat komponen listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran pada rumah kita karena dapat memutus aliran listrik yang tidak sesuai dengan ketetapan kapasitas dari daya terpasang pada rumah. Nah, tadi di slide pertama di pengertian juga sudah kita bahas ya, peranan dan fungsi dari MCB. Nah, untuk kode CL juga di sini dikatakan berfungsi untuk memutus aliran listrik yang disebabkan lubang singkat atau arus pendek pada peralatan elektronik dan juga memutus apabila terjadi arus atau beban berlebih. Nah, untuk kode C itu berfungsi sama dengan kode CL. Kenapa demikian? Karena fundamentalnya itu adalah sebagai alat pemutus arus, sama-sama MCB, namun berbeda klasifikasinya adik-adik gitu. Nah, di sini juga dikatakan, namun terkadang di lapangan MCB dengan kode C hanya memutus arus jika pemakaiannya berlebih. Nah, untuk di slide ketiga kita akan membahas sedikit cara kerja MCB CL dan kode C. Nah, di slide ini dijelaskan cara kerja MCB kode CL dan C memiliki karakteristik pada kurva tripnya, yaitu acuan yang menunjukkan pada beban arus berapa MCB akan trip atau padam adik-adik itu. Jadi untuk MCB kode CL berada pada rentang 4 kali sampai dengan 6 kali. Artinya ketika dialiri arus besar 4 kali sampai dengan 6 kali dari arus nominal dari nilai ampernya, maka MCB itu akan bekerja atau akan trip atau juga padam itu. Nah, untuk kode C berada pada rentang 5 kali sampai dengan 10 kali arus nominal. Artinya ketika dialiri arus sebesar 5 kali sampai dengan 10 kali dari nilai ampernya, maka MCB itu baru bekerja, baru akan trip adik-adik gitu deh. Jadi contohnya misalkan gini, terdapat 2 buah MCB nih, masing-masing nilainya sama-sama 2 ampere, baik itu kode klasifikasi CL dan C. Jadi untuk MCB CL dia akan trip kalau dialiri atau dilalui arus sebesar 6 ampere, itu baru trip gitu. Sedangkan untuk MCB klasifikasi kode C, bila dialiri arus 10 ampere maka dia baru bekerja. Nah, contoh singkatnya seperti itu adik-adik. Ke slide berikutnya yaitu ketahanan MCB CL dan C. Di slide dikatakan MCB kode CL memiliki ketahanan yang lebih baik yang dapat membatasi arus pendek atau korsleting pada elektronik yang ada di rumah, sehingga dapat mencegah elektronik menjadi rusak lebih parah dan membatasi pemakaian arus yang berlebih pada meteran. Untuk MCB kode C terkadang hanya tahan dalam membatasi pemakaian arus yang berlebih, namun tidak terlalu sensitif terhadap arus pendek atau korsleting pada elektronik, sehingga kerusakan dapat terjadi lebih besar. Untuk slide kelima, harga MCB kode CL dan C. Untuk
MCB kode CL itu bisa adik-adik temuin di toko online ataupun di toko listrik ya. Itu di kisaran harga 70.000 sampai 100.000 plus gitu, 100.000 ke atas. Itu bisa merek Schneider, ABB gitu. Nah, untuk MCB kode C itu di kisaran harga 25.000 sampai 50.000 plus juga, tapi dia nggak sampai melebihi 100.000. Tapi ketentuan yang berlaku ya. Yang pertama ya tergantung harga satuan di satu daerah. Makin jauh daerahnya ya otomatis biasanya agak lebih mahal. Nah, itu juga relatif ya. Lalu yang kedua tergantung toko. Kalau tokonya ya buat harga mahal ya gimana, nggak bisa ya. Kalau bisa kita nego adik-adik, nego sedikit adik-adik ya. Lalu yang ketiga tergantung siapa yang beli gitu adik-adik. Kalau dia udah paham harga-harga peralatan listrik ya biasanya jarang bisa dikibulin sama yang si penjual alat-alat listrik gitu adik-adik ya. Nah, ini contoh dari MCB nih. Kita bisa lihat ini ada beberapa merek yang dikeluarkan dari masing-masing perusahaan. Yang pertama ada ABB, dia warnanya merah dengan tuas biru. Lalu ada merek Schneider, ada juga merek Broco, ada juga ini merek sebenarnya kepanjangannya tapi di template-nya itu CHNT gitu. Dan juga masih ada merek-merek lainnya yang memproduksi MCB gitu. Jadi kesimpulannya apa sih dari slide ini? Kesimpulannya itu MCB wajib dipasang pada meteran yang ada di rumah sesuai dengan daya terpasang, khususnya kontrak adik-adik, kontrak pelanggan dengan pihak PLN. Lalu yang kedua, MCB yang terpasang pada meter, yaitu MCB milik PLN, itu mempunyai sertifikasi SPLN dan juga sertifikasi dari LMK. Lalu yang ketiga, MCB non PLN dapat dipasang pada MCB sekring ataupun LCB